Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama Bu Reskia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. 1. Pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Di sini terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. A. Faktor pendorong. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Kemudian, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Untuk yang B, faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. 2. Bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangan. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, seperti bidang pembangunan, membantu kaum wanita dalam usaha, mengembang sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan menyelenggarakan pesta olahraga melalui SEA Games. B. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantas terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan, seperti penawaran beasiswa pendidikan dan olimpiade di bidang pendidikan. 3. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN. B. Keberlangsungan kehidupan sosial di negara ASEAN. C.
keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN seperti festival budaya, perkemahan budaya, dan industri musik. D. Keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN seperti sengketa perbatasan wilayah dan pekerja migran. E. Keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Untuk tugas di rumah, ada 2 tugas. Yang pertama, membuat catatan ringkasan dari video pembelajaran. Untuk tugas 2, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. 2. Sebutkan kerjasama di bidang politik dan keamanan. 3. Sebutkan keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. 4. Sebutkan keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Untuk tugas dari rumahnya, jangan lupa tulislah di kertas HVS Anda dan jangan lupa sebutkan nama lengkap beserta kelasnya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.